Sumatera Utara dikenal sebagai provinsi yang kaya akan budaya dan tradisi. Selain itu, daerah ini juga punya keindahan alam yang terkenal, seperti danau dan pegunungan. Nah, dari berbagai budaya yang ada di sana, salah satu yang cukup dikenal berasal dari suku Batak. Suku Batak sendiri terdiri dari beberapa kelompok dan salah satunya adalah Batak Toba. Batak Toba adalah subetnis terbesar rumpun Batak yang berpusat di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir. Dikenal dengan sistem kekerabatan kuat berdasarkan marga serta budaya khas seperti rumah balon, musik gondang, dan tarian tortor. Mayoritas beragama Kristen, namun tetap menjaga nilai-nilai adat. Mulai dari musik, tarian, sampai peran setiap anggota keluarga, semuanya punya aturan dan makna tersendiri. Kalau kita ngomongin si Gale-Gale, pasti kita juga nggak bisa lepas dari Pulau Samosir. Pulau Samosir yang terletak di tengah danau ini dijuluki sebagai jantung budaya Batak Toba karena tradisinya masih terjaga dengan baik. Tempat ini terkenal sebagai destinasi wisata berkat pemandangan alamnya yang indah, desa wisata bersejarah, serta ikon pertunjukan boneka si Gale-Gale. Dan dari sinilah muncul berbagai tradisi unik. Salah satunya yang nanti akan kita bahas yaitu si Gale-Gale. Sekarang saya bersama Imelda Lovely Sirait, salah satu narasumber kita dari Sumatera Utara. Selamat siang Kak Imelda. Selamat siang. Gimana nih Kak, menurut Kakak dari lingkungan atau masyarakat Batak di sana, si Gale-Gale itu biasa dianggap sebagai apa sih? Kalau misalnya di Sumatera Utara ya, si Gale-Gale ini dianggap di sana sih udah jadi seperti wisata biasa aja ya. Tapi mungkin bagi orang yang menganut budaya sangat kental itu merupakan salah satu budaya dan juga dari suatu adat gitu, jadi dijadikan seperti patung yang legendaris lah gitu, dan ada yang masih percaya itu ada hubungannya dengan nenek moyang atau bisa dibilang dengan opungnya orang Batak seperti itu. Kalau di lingkungan sekitar kamu sendiri, masyarakat di sana masih sering ngomongin atau ngenalin si Gale-Gale nggak? Kalau misalnya ngomongin sih ngomongin, tapi nggak terlalu sering, dan juga kalau misalnya ngenalin masih sih. Jadi kalau misalnya ada yang mau berwisata atau mau ke daerah Aratoba tuh yang menjadi wisata populer kan di sana, sering banget diajak kayak ke si Gale-Gale karena salah satu yang ikonik juga di sana, jadi disarankan ke situ. Nah, banyak orang luar nih yang nganggap si Gale-Gale itu mistis. Menurut kakak sendiri, masyarakat di sana tuh masih percaya nggak sama cerita-cerita itu? Sebenarnya kalau misalnya di sana bukan dibilang percaya sih, tapi ya kayak menghargai aja gitu, dari kayak nenek moyang, dari opung, dari orang Batak lah seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang hal mistis udah nggak percaya sih, karena juga patungnya itu di sana juga dijadikan wisata dan cuman dijadiin gerak sendiri lah gitu sama manusia seperti itu. Kenapa tradisi si Gale-Gale ini penting buat tetap dilestarikan sampai sekarang? Kalau menurut aku ya, kenapa harus tetap dilestarikan, karena si Gale-Gale ini kan salah satu peninggalan dari bentuk budaya Batak ya. Jadi kalau misalnya ada wisatawan, baik itu yang di Sumatera ataupun bukan di Sumatera, waktu datang ke situ mungkin jadi bisa tahu nih, atau enggak misalnya mereka nyari tahu si Gale-Gale ini patung apa sih. Jadi dari situ kayak cerita tentang si Gale-Gale atau dari salah satu adat Batak ini tetap terbagikan gitu ke orang-orang, jadi nggak akan hilang gitu ceritanya seperti ini. Si Gale-Gale berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari budaya Batak Toba. Bentuknya kayak manusia, biasanya laki-laki dan diukir dari kayu. Jadi, si Gale-Gale itu biasanya digunakan di upacara kematian, khususnya di daerah Samosir. Upacara ini diiringi musik tradisional yang disebut gondang sabangunan, dan juga ada tarian khas Batak yaitu tortor. Tarian ini biasanya dibawakan oleh anggota keluarga, terutama anak laki-laki.
Tarian ini tuh dipercaya sebagai cara untuk mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Dan kalau dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka boneka si Gale-Gale ini digunakan sebagai pengganti. Karena dalam adat Batak, anak laki-laki punya peran penting dalam upacara kematian. Jadi kalau nggak ada, si Gale-Gale ini digunakan sebagai pengganti untuk menjalankan peran itu. Yang bikin si Gale-Gale ini makin menarik, itu cara boneka ini bergerak. Soalnya, si Gale-Gale bisa menari mengikuti irama musik tradisional yang dimainkan saat upacara. Dahulu, boneka ini tidak hanya dianggap digerakkan oleh manusia. Bahkan ada berbagai cerita yang berkembang di masyarakat yang mengatakan bahwa si Gale-Gale mampu melakukan hal-hal di luar logika. Hal inilah yang membuat boneka ini dikenal bukan hanya sebagai sesuatu yang unik, tetapi juga memiliki nuansa mistis. Konon, ada sebuah cerita. Ada seorang raja yang sayang banget sama anak laki-lakinya. Tapi suatu hari, anak tersebut meninggal dunia. Nah, raja itu merasa kehilangan sekali. Sampai akhirnya, dia membuat sebuah boneka kayu yang menyerupai anaknya sendiri. Boneka itu kemudian dikenal sebagai si Gale-Gale. Sejak saat itu, si Gale-Gale bukan cuma dianggap sebagai boneka biasa, tetapi sebagai simbol rasa rindu, kasih sayang, dan kehilangan yang mendalam. Kalau kita lihat langsung upacaranya, si Gale-Gale ini biasanya ditampilkan dengan iringan musik tradisional, yaitu gondang sabangunan. Kayak yang udah aku kasih tahu tadi, gerakannya mengikuti irama musik tersebut, seolah-olah ikut menari bersama keluarga dalam upacara. Dan dia benar-benar jadi bagian dari ritual, bukan cuma pajangan. Apalagi waktu digunakan sebagai pengganti anak laki-laki, si Gale-Gale ini akan menari dalam prosesi mengikuti alur upacara yang ada. Dalam suasana upacara adat Batak, alunan musik tradisional mulai terdengar. Irama gondang sabangunan mengalun, dimainkan oleh berbagai alat musik seperti gondang atau gendang, gong, dan instrumen lainnya, menciptakan harmoni yang khas dan penuh makna. Bukan sekedar musik, setiap irama yang dimainkan memiliki tujuan tersendiri, disesuaikan dengan suasana dan maksud dari upacara yang sedang berlangsung. Di tengah alunan tersebut, perlahan para anggota keluarga mulai bergerak. Mereka membawakan tari tortor, salah satu tarian tradisional dari masyarakat Batak Toba. Gerakannya terlihat sederhana, namun setiap langkah dan hentakan kaki memiliki arti. Bahkan, nama tortor sendiri dipercaya berasal dari suara yang dihasilkan saat kaki para penari mengontak lantai rumah adat. Tarian ini bukan sekedar hiburan, ia menjadi bagian dari ritual, sebuah bentuk penghormatan, doa, dan ungkapan perasaan dari keluarga kepada orang yang telah pergi. Di antara gerakan para penari, tampak pula si Gale-Gale yang ikut menari. Mengikuti irama gondang sabangunan, boneka kayu itu bergerak selaras dengan tarian tortor, seolah menjadi bagian dari keluarga yang turut mengantarkan kepergian.
Semua elemen itu, musik, tarian, dan si gale-gale menyatu dalam suasana yang khas. Sebuah perpaduan antara tradisi, penghormatan, dan bagi sebagian orang menghadirkan nuansa yang berbeda, sedikit sunyi, sedikit dalam, dan mungkin juga sedikit misterius. Di balik keindahan gerakan dan makna budaya yang terkandung di dalamnya, si gale-gale juga dikenal memiliki sisi lain yang cukup menarik perhatian. Sisi yang bagi sebagian orang terasa sedikit misterius. Sejak dulu, berkembang berbagai cerita di masyarakat tentang boneka kayu ini. Ada kepercayaan kalau si gale-gale bukan sekedar digerakkan oleh manusia, melainkan juga memiliki unsur spiritual yang ikut menghidupkan gerakannya. Konon, dalam beberapa upacara, boneka ini dipercaya bisa bergerak dengan sangat alami, seolah-olah memiliki kehidupan. Bahkan ada cerita yang mengatakan bahwa si gale-gale pernah terlihat seperti meneteskan air mata saat menari dalam suasana duka. Cerita-cerita seperti ini tentu berkembang dari pengalaman dan kepercayaan masyarakat pada masa lalu. Dan meskipun tidak semua orang mempercayainya, kisah-kisah tersebut tetap menjadi bagian dari daya tarik si gale-gale hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, pandangan masyarakat terhadap si gale-gale pun mulai berubah. Kalau dahulu boneka ini erat kaitannya dengan kepercayaan mistis, kini si gale-gale lebih sering dilihat sebagai bagian dari warisan budaya. Di berbagai daerah, khususnya di Samosir, si gale-gale kini sering ditampilkan sebagai atraksi wisata. Namun, unsur tradisi tetap dipertahankan. Melalui tarian tortor dan iringan gondang sabangunan yang menyertainya, gerakan si gale-gale pun kini dijelaskan secara lebih rasional. Boneka ini digerakkan menggunakan sistem tali atau mekanisme tertentu yang memungkinkan gerakannya tetap terlihat lebih hidup dan selaras dengan irama musik. Walau kesan unik dan sedikit misterius masih terasa, si gale-gale hari ini lebih dikenal sebagai simbol budaya yang dilestarikan, sebuah warisan tradisi yang terus hidup mengikuti perubahan zaman. Kadang, budaya seperti ini membuat kita berhenti sejenak, membuat kita berpikir bahwa di balik sesuatu yang mungkin terlihat asing atau bahkan terasa sedikit menyeramkan, ternyata tersimpan cerita yang begitu manusiawi. Cerita tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana manusia berusaha menerima kenyataan dengan caranya masing-masing. Dan mungkin disitulah letak keindahannya, bahwa setiap tradisi selalu punya cerita, dan setiap cerita selalu punya makna. Dari cerita tadi kita bisa dengar Kalau si gale-gale itu bukan cuma boneka kayu yang bisa menari. Di baliknya ada cerita tentang tradisi, tentang keluarga, dan juga tentang cara masyarakat menjaga budaya mereka sampai sekarang. Dan mungkin kalau kalian punya kesempatan berkunjung ke Pulau Samosir, di tengah indahnya Danau Toba, kalian bisa melihat langsung pertunjukan si gale-gale ini. Siapa tahu waktu kalian melihatnya secara langsung, rasanya akan berbeda. Mungkin sedikit merinding, mungkin juga malah bikin semakin penasaran. Tapi disitulah kita bisa melihat betapa uniknya budaya di Indonesia. Setiap daerah punya cerita dan tradisi yang menarik untuk dikenali.